Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini adalah hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, Bu Dwi akan menyampaikan materi MPLS Tata Tertib Sekolah. Tata tertib sekolah diantaranya adalah yang pertama, siswa sudah tiba di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, bel sekolah untuk jam pembelajaran dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, siswa diwajibkan berpakaian rapi, memakai seragam sekolah, bersepatu, dan memakai ikat pinggang. Yang keempat, saat pelajaran olahraga, siswa wajib memakai sepatu dan pakaian olahraga. Yang kelima, siswa yang berhalangan hadir ke sekolah harus mengirim surat atau informasi ke sekolah. Tata tertib selanjutnya yaitu tata tertib di dalam kelas. Tata tertib dalam kelas yang pertama, siswa yang bertugas piket datang paling lambat 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, setiap siswa wajib memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan sekolah. Yang ketiga, siswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Yang keempat, setiap siswa wajib menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Tata tertib yang kelima, siswa wajib mengikuti pelajaran dengan penuh konsentrasi, semangat, dan tidak bermain-main saat jam pelajaran sedang berlangsung. Nah, anak-anak semua, untuk semua warga sekolah harus dapat menjaga sarana maupun prasarana sekolah seperti papan tulis, bangku-bangku, tembok, jendela, dan alat-alat lainnya milik sekolah. Selanjutnya, sekolah bebas dari berbagai peralatan yang berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, alat-alat lainnya
yang diperkirakan membahayakan keamanan dan ketertiban sekolah. Nah, begitu tadi anak-anak tata tertib di sekolah maupun di kelas yang Ibu sampaikan. Semoga kalian semua dapat melaksanakan dengan baik, sehingga di dalam sekolah ataupun di kelas suasana menjadi aman, nyaman untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita sudah memasuki masa pengenalan lingkungan ke sekolah hari kedua. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang kesadaran hukum. Apakah kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum adalah kesadaran diri untuk mematuhi hukum tanpa ada paksaan dari lingkungan dan dari orang lain. Kita sebagai pelajar, terutama kesadaran hukum kita adalah kesadaran di lingkungan sekolah. Kesadaran di lingkungan sekolah yang harus kita dapatkan, yaitu diantaranya adalah kita harus memanfaatkan masa belajar dengan baik, mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah, disiplin di dalam pembelajaran di sekolah, disiplin berangkat sekolah, disiplin pulang sekolah, disiplin di dalam pembelajaran, dan juga selalu mengikuti upacara bendera serta tidak boleh membuat resah di sekolah. Kesadaran hukum bisa dilaksanakan atau ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Marilah kita bersama-sama mematuhi hukum agar kita dapat hidup dengan nyaman dan tentram. Dengan kesadaran hukum, semua akan berjalan dengan baik. Mari kita tingkatkan kesadaran hukum kita. Pertama, dilakukan pada lingkungan sekolah dan pada diri kita sendiri. Semangat kesadaran hukum, selalu kita patuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk tahun ajaran baru 2021-2022. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Kali ini masih melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan kali ini Bu Guru akan menyampaikan bagaimana cara kita menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih berlangsung di negara kita. Salah satunya dengan cara memakai masker dimanapun kita berada. Kalau bisa kalian gunakan masker medis, karena masker medis itu lebih aman dibandingkan dengan masker kain. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, ini contohnya Bu Guru dengan Bu Nila menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Demikian. Bismillahirrohmanirrohim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Purwokto Kulon dan rekan-rekan guru. Juga yang saya hormati para orang tua peserta didik dan anak-anakku yang Ibu banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rose Suharti Elizabeth Purba, SPD JAS, Guru PJOK SDN 1 Protobulon. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Apakah narkoba itu? Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkoba bersifat legal apabila digunakan untuk medis sebagai anestesi dan pembiusan, dan narkoba bisa bersifat ilegal apabila digunakan pada atau terlarang digunakan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Narkoba digolongkan yang pertama narkotika, menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Psikotropika, perubahan mental dan perilaku. Zat adiktif, zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asal. Yang pertama, alami tanpa adanya proses fermentasi. Yang berikutnya semi-sintesis. Yang berikutnya sintesis. Berdasarkan efek yang timbul, dapat menimbulkan depresan, berikutnya dapat menimbulkan stimulan, dan dapat menimbulkan halusinogen. Golongan narkotika, yang pertama narkotika golongan 1 atau golongan berat, tidak digunakan untuk pengobatan dan menimbulkan ketergantungan, contohnya heroin, ganja, dan kokain. Narkotika golongan kedua digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan termasuk berat. Misalnya morfin dan petidin dan lain-lain. Narkotika golongan ketiga digunakan untuk penyakit namun ada efek ketergantungan sedang. Dampak dari pemakai ganja dianggap positif karena dapat menimbulkan perasaan tenang, euforia, dan nafsu makan meningkat. And efek negatif dapat menimbulkan ansietas atau panik, paranoid, dan halusinasi. Gejala putus zat kanabis atau ganja adalah ansietas, mudah tersinggung, anoreksia, tidur terganggu, keringat di malam hari. Adapun golongan psikotropika golongan 1 menimbulkan ketergantungan sangat kuat. Tidak digunakan untuk obat, misalnya ekstasi, lisergik, dan lainnya. Yang kedua, golongan kedua, ketergantungan kuat digunakan untuk pengobatan, misalnya amfetamin, metafetamin, dan lain-lain. Zat adiktif ada beberapa contoh, misalnya inhalen, alkohol,
tembakau, obat penenang, dan zat yang menimbulkan halusinasi, misalnya heroin dan opium. Yang berikutnya, ekstasi dapat menimbulkan rasa gembira yang berlebihan, cemas, dan rasa percaya diri meningkat. LSD atau sejenis LSD untuk mudah didapat dan disalahgunakan. Tanda-tandanya mata merah, berkaca-kaca, berbicara lambat, bau bahan kimia. Ciri-ciri pengguna narkoba: prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, emosional. Mengapa narkoba dilarang? Yang pertama, ajaran agama. Semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Yang berikutnya, menghancurkan tujuan hidup masa depan dan merugikan negara. Mengapa narkoba perlu dihindari? Karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain. A. Terhadap pribadi dan individu, B. Terhadap keluarga, C. Terhadap masyarakat, D. Terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba boleh dipakai? A. Untuk kepentingan medis, misalnya operasi. B. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Begitu anak-anak yang dapat Ibu jelaskan tentang narkoba. Semoga anak-anakku diberi kekuatan untuk menghindari narkoba sehingga tidak terjerumus narkoba. Sekian, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa